Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel Safaris Imunologi ya. Ya, seperti janji saya dulu ya, setelah kita membahas organ limfoid tersier ya. Jadi di akhir ketika organ limfoid dibahas selesai ya, saya akan menyampaikan tentang FAE dan M cell ya. Nah, kali ini kita akan membahas dulu yang FAE dulu atau follicle associated epithelium ya. Ini perlu disampaikan karena beberapa kali diulang-ulang atau disebut-sebut pada saat kita membahas tentang organ limfoid yang terutama yang mild ya atau mucosa associated lymphoid tissue ya. Nah, nanti ini kita bahas ya, kemudian hari ini tentang FAE ya. Besok minggu depan insya Allah membahas tentang M cell karena juga sering disebut-sebut ketika membahas tentang MALT ya. Dan nanti pembahasan kita itu adalah ya skematik ya FAE seperti apa toh, kemudian struktur dari FAE itu bagaimana ya, kekhususan FAE ya follicle associated epithelium dibandingkan dengan epithelium yang lain ya. Kemudian transduksi sinyal dari nodes nanti ini penting ya. Kemudian peran interleukin 22 binding protein ya, atau pada FAE ya. Kemudian polymeric immunoglobulin reseptor pada FAE ya. Nanti ini yang kita bahas. Ya, kita mulai dulu skemanya. Ya, ini kalau kita mengambil contoh yang di pair parts ya. Jadi kalau di bawahnya itu ada follicle lymphoid ya, ada subepithelial dome ya, dilengkapi oleh follicle associated epithelium ya. Nah, ini yang di atasnya dari follicle lymphoid dan subepithelial dome. Nah, ini skema dari FAE seperti ini kira-kira ya. Kemudian strukturnya seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi di mukosa itu sel epitelnya itu tersusun rapat ya, rengket-rengket ya, rapat-rapat karena adanya tight junction ya. Nah, di mukosa itu juga banyak mengandung sel goblet ya. Nah, sel goblet nanti itu yang menghasilkan musin atau lendir ya. Kemudian juga ada polymeric immunoglobulin reseptor yang nanti fungsinya itu untuk mensekresikan antibodi ya. Nah, serta juga ada antimikrobial peptid ya. Nah, pada FAE yaitu mengandung sedikit sel goblet ya, berbeda dengan sel epitel di mukosa di tempat lain selain FAE ya. Kemudian juga sedikit mengandung polymeric immunoglobulin reseptor ya, dan tidak mensekresikan antimikrobial peptid ya. Nah, FAE ini merupakan bagian dari mukosa yang persis di bawahnya FAE itu adalah subepithelial dome dari MALT. Nah, ini FAE strukturnya ya. Kemudian nah ini kekhususan dari FAE ya, tadi sudah disebutkan ya. Jadi di FAE itu ini lapisan musinnya lebih tipis ya dibandingkan yang lain ya. Ini di contohnya itu adalah di pair parts ya. Nah, ini kan di usus ya. Ini contohnya saja ya. Yang lain ya mirip-mirip seperti ini. Jadi lapisan musinnya itu lebih tipis. Kenapa? Karena di sini sel gobletnya itu lebih sedikit. Ya, kenapa lebih sedikit? Ya, karena ada Notch ligand. Jadi Notch ligand nanti berikatan dengan pasangannya ya. Nah, nanti dia akan menghambat pembentukan sel goblet, menghambat pembentukan sel musin sehingga akhirnya gitu ya. Nah, kemudian di FAE ini itu juga ada sel M atau sel mikrofold ya. Ya, kalau di tempat lain ini enggak ada. Ya, di sini ada sel M. Kemudian di FAE ini itu tidak ditemukan
antimikrobial peptid ya seperti di sini ini kan ada ya, kalau di sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nanti adanya interleukin 22 binding protein ya. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, kenapa kok di sel di FA itu ada sel M? Karena ada peran dari rang ligan. Nah, mengenai rang ligan dan sel M ya nanti kita bahas di pekan depan ya. Nah, kita bahas yang lainnya dulu ya. Nah, sekarang ini yang notes tadi ya. Nah, jadi kalau ini epitel, anggaplah ini adalah epitel di FAE ya. Nah, dengan epitel yang di sebelahnya itu ada nodes, ada pasangannya ya yang diekspresikan oleh epitel sebelahnya. Nah, kalau nodesnya ini berikatan, maka nanti ada dilepaskan yang NICD atau dilepaskan bagian yang di dalam sitoplasma ini ya. Kemudian dia masuk ke inti sel ya. Nanti di sini dia akan berikatan dengan RBP ya, RBP JK ini ya. Nah, kalau dia sudah berikatan dengan RBP JK nanti akan meningkatkan ekspresi dari HAS ya. Ekspresi HAS ini ya fungsinya nanti menekan ekspresi dari ATOH1 ya, sedangkan ATOH1 itu diperlukan untuk diferensiasi sel epitel menjadi sel goblet. Nah, itulah mengapa pada FAE itu sedikit mengandung sel goblet ya, karena sedikit mengandung sel goblet maka juga tentu saja di FAE itu sedikit mengandung musin atau lendir ya. Nah, ini kita lanjutkan ya, tadi ini ya di usus itu misalnya sebagai contoh ya, itu kan ada interleukin 23 ya, yang nanti mengaktifkan sel TCD4 dan sel T gamma delta untuk menghasilkan interleukin 22 ya. Demikian juga sel NK dan ILC3 akan menghasilkan interleukin 22 ya, untuk akibat dari perangsangan interleukin 23 dan interleukin 18. Nah, interleukin 22 nanti akan berikatan dengan interleukin 22 reseptor ya, dengan reseptornya di sini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pembentukan dari antimikrobial peptid ya. Nah, nanti di FAE itu ya, dibentuk interleukin 22 binding protein ya, fungsinya itu mengikat interleukin 22 ini. Nah, kalau ini diikat oleh IL-22BP maka ini tidak bisa nempel ke reseptor interleukin 22. Nah, akibatnya apa? Akibatnya antimikrobial peptidnya tidak terbentuk. Ya, ini ada tujuannya ya. Kalau antimikrobial peptid ada di FAE maka bakteri sudah mati duluan ya. Nah, memang dibuat tidak ada AMP-nya agar bakteri itu atau patogen itu bisa menempel di sel M ya. Demikian juga tadi musinnya lebih sedikit ya. Kalau musinnya lebih sedikit tujuannya agar kuman atau patogen itu bisa langsung menempel pada sel M gitu ya. Nah, bagaimana dengan polimerik imunoglobulin reseptor ya, ini gini ya. Jadi kalau ada imunoglobulin A misalnya, dia itu kan adanya di subepitel ya, karena kan dihasilkan oleh sel plasma ya. Nah, padahal dia kan harus melewati epitel untuk berada di di bagian mukosa ya, di bagian lumen ya, sehingga dia perlu alat transport. Nah, ini alat transportnya itu polimerik imunoglobulin reseptor ya, ini ya PIG ini nempel di sini PIGR-nya. Nanti dia berfungsi untuk mengantarkan antibodi keluar dari sel epitel ya, sehingga dia bisa ada di saluran cerna itu ya. Nah, ini pada FAE ini sedikit ya, sehingga nanti tidak ada antibodi yang nempel yang dikeluarkan di epitel dari FAE.
Nah, tujuannya apa? Sama seperti yang musin sama antimikroba tadi. Ya, kalau tidak ada imunoglobulin A, ya maka patogen bisa langsung masuk, bisa langsung nempel di sel M, ya. Nah, kalau ada antibodi kan nggak jadi nempel di sel M, ya, sehingga tidak muncul respon imun, ya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Monggo kalau mau diperdalam lagi, ya. Ya, terima kasih. Silahkan komen, like, subscribe, ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya kalau subscribe, ya, dan boleh bagikan video pada yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.